Kiara Payung adalah sebuah kampung yang terletak di Desa Panggarangan, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Meskipun informasi sejarah spesifik mengenai kampung Kiara Payung belum banyak terdokumentasi secara resmi, beberapa hal berikut dapat memberikan gambaran mengenai peran dan perkembangan wilayah ini. Asal-usul nama Kiara Payung. Nama Kiara Payung kemungkinan berasal dari gabungan dua kata dalam bahasa Sunda. Kiara merujuk pada jenis pohon besar yang dikenal dengan nama Ficus variegata yang sering ditemukan di wilayah Jawa Barat dan Banten. Payung menggambarkan bentuk pohon kiara yang rindang dan melebar seperti payung. Penamaan ini mencerminkan ciri khas alam setempat di mana pohon kiara yang besar dan rindang menjadi penanda atau simbol bagi masyarakat sekitar. Bayang Kiara Payung. Di tengah rimbunnya pepohonan kiara dan derasnya hujan di ujung selatan Banten, sebuah desa bernama Kiara Payung menyimpan rahasia yang tak pernah selesai diceritakan. Dulu, seorang tokoh adat tiba-tiba hilang dalam kabut tebal dan sejak itu, langit di desa itu sering diselimuti mendung meski musim kemarau. 2 dekade kemudian, Alia, seorang mahasiswa antropologi, datang ke desa itu untuk meneliti budaya lokal dan mitigasi bencana. Tapi malam pertamanya di sana penuh mimpi aneh dan suara gamelan yang terdengar dari bukit gelap. Penduduk desa memperingatkannya, jangan mendekati jalan Karuhun saat senja, apalagi jika ada suara payung jatuh. Tapi Alia tidak percaya mitos, hingga ia menemukan catatan harian milik tokoh adat yang hilang, terselip di balik akar pohon kiara raksasa. Alia tiba saat hujan rintik mengguyur jalan tanah menuju Kiara Payung. Di atas bukit, berdiri sebuah rumah kayu tua yang akan ia tinggali selama riset. Tapi begitu ia melangkah ke halaman, ia melihat sesuatu yang membuatnya merinding. Sebuah payung tua berwarna hitam, berdiri tegak di tengah tanah becek, tapi tidak basah. Di dalam rumah, pemiliknya, Mak Sro, wanita sepuh yang jarang bicara, hanya memberi satu pesan. Kalau hujan datang dari arah laut, jangan biarkan cermin terbuka. Hujan deras turun malam itu. Suara rintik yang semula tenang berubah menjadi hentakan deras di atap rumah kayu. Alia belum tidur. Ia masih duduk di depan meja kecil, membaca ulang catatan yang ia temukan di balik akar pohon kiara. Siang tadi tulisan tangan kuno dalam bahasa Sunda halus, bercampur simbol-simbol aneh seperti raja atau penanda ritual. Di balik jendela, suara daun dan ranting terkep angin menyelipkan desis yang terasa seperti bisikan. Alia menengadah. Di pojok ruangan, tergantung cermin tua berbingkai kayu jati. Permukaannya buram, seperti diselimuti kabut dari dalam. Lalu terdengar bunyi ketukan. Pelan, tapi tegas. Alia berdiri, mencoba mencari asal suara, tapi tidak ada orang di luar. Ia kembali ke dalam, dan cermin itu yang tadi menggantung biasa kini memantulkan sesuatu yang tak ada di ruangan. Seorang pria bersorban putih duduk di lantai, membelakanginya, memegang payung tertutup. Alia terdiam, ia menoleh ke belakang, kosong. Tapi di cermin, pria itu menoleh, walau tubuhnya tetap membelakanginya. Wajahnya kosong, tidak ada mata, hanya cekungan gelap. Cermin tiba-tiba retak, dari retakan itu, rembesan air asin menetes ke lantai asin dan berbau laut. Pagi harinya, Alia dibangunkan oleh suara Maksra yang sudah menyiapkan sarapan. "Kau buka cermin itu?" tanya Maksra tanpa melihat ke arah Alia. Alia hanya mengangguk pelan. "Yang datang dari cermin laut bukan manusia," bisik Maksra. "Itu penunggu yang dulu menghilangkan Kiai Rahmat." "Siapa Kiai Rahmat?" tanya Alia cepat. Maksra menarik napas panjang, lalu berkata, "Orang terakhir yang membuka cermin itu 23 tahun lalu, saat laut naik tanpa angin, dan satu dusun di Benam malam hari, ia menulis ramalan di akar kiara sebelum menghilang." Alia terdiam, ia baru sadar. Ia sedang membaca tulisan orang yang kemungkinan tidak pernah keluar dari hutan ini. Di halaman terakhir catatan Kiai Rahmat yang dibacanya malam tadi, Alia menemukan satu kalimat. "Jika engkau mendengar suara payung jatuh, itu bukan angin, itu pertanda seseorang telah dipanggil kembali ke jalan Karuhun." Dan semalam, sebelum cermin retak, Alia memang sempat mendengar suara itu. Seperti payung jatuh pelan di tanah becek. Langit di Panggarangan tampak aneh pagi itu. Kabut masih menggantung rendah meski matahari sudah tinggi.
burung-burung di hutan tidak berkicau. Alia berjalan menuju akar pohon kiara besar tempat ia menemukan catatan Kiai Rahmat, membawa buku catatan dan kamera. Di tengah jalan, ia berpapasan dengan seorang pria tua berpakaian hitam longgar, wajahnya datar, tatapannya kosong. Ia hanya berkata, "Jangan melangkah lebih jauh kalau bayanganmu mulai berjalan sendiri." Alia terpaku, tapi pria itu sudah menghilang di balik semak, seakan menembus pepohonan. Akar pohon kiara itu menjulur seperti tangan yang membongkar tanah. Alia duduk di sana, membuka buku Kiai Rahmat lagi. Ia perhatikan gambar raja dan pola-pola yang tampak seperti peta. Ada satu pola seperti lorong, dan di ujungnya, simbol payung terbuka terbalik. Di balik satu lembar, ia menemukan secari kertas tua yang terlipat, peta jalur jalan Karuhun, jalur ritual kuno yang disebut hanya bisa dibuka jika seseorang telah dipanggil. Alia mulai menyusuri jejak itu, sebuah jalur sempit di balik semak, ditandai dengan susunan batu kecil berbentuk lingkaran. Semakin jauh ia masuk, suara desiran angin berubah seperti bisikan yang tidak bisa dimengerti. Tapi ketika ia mengambil foto, hasilnya hanya bayangan orang banyak yang berbaris, padahal tidak ada siapa-siapa di sekitarnya. Di ujung jalur itu, Alia menemukan sebuah gubuk kayu tua, tertutup ilalang dan hampir roboh. Tapi di depan pintunya tergantung anyaman janur berbentuk mata. Saat ia mendekat, dari balik pintu terdengar suara. Gumaman doa yang dilakukan, berbahasa Sunda halus, tapi nadanya melingkar dan menyesakkan dada, seperti lagu pengantar jiwa. Alia mengangkat tangan untuk membuka pintu. Tiba-tiba suara berbisik terdengar jelas di telinganya. "Kalau kau buka pintu ini, kau tidak akan pulang dengan utuh." Alia mundur setengah langkah tapi pintunya terbuka sendiri. Di dalamnya kosong, kecuali satu benda tergantung di langit-langit. Payung hitam yang meneteskan darah. Alia jatuh terduduk. Di bawah payung ada sebuah batu nisan kecil, tertulis samar. Rahmat bin Sayadi 2001, ditanam tanpa tubuh. Dan dari balik pohon, suara langkah pelan mulai mendekat. Suara yang berat, lembab, basah. Suara seseorang membawa payung di tengah hujan yang tak ada. Alia mundur pelan dari gubuk tua itu. Di belakangnya, suara langkah mendekat berat dan basah. Ia menoleh dan membeku. Dari kabut, muncul sosok berjubah putih panjang. Jalannya lambat, menyeret kaki. Tapi yang membuat napas Alia tercekat adalah sosok itu tidak memiliki kepala. Bayangan dari tubuh itu menjulur aneh bergerak lebih dulu sebelum tubuhnya. Alia berlari, tapi langkahnya terasa berat, seperti tanah di bawahnya mencoba menariknya masuk. Ia menabrak akar, jatuh, dan ketika menoleh ke belakang, bayangan itu menghilang. Hanya ada satu suara yang tertinggal, bergetar seperti mantra tua. Jalan Karuhun tidak bisa ditinggal tanpa tumbal. Setelah kembali ke rumah kayu, Alia mendapati seseorang duduk di tangga depan. Lelaki paruh baya, memakai ikat kepala kain dan mata yang tampak seperti menyimpan banyak luka. Namanya Dharma. Ia mengaku mantan juru pelihara jalan Karuhun. Dulu, ia mendampingi Kiai Rahmat melakukan ritual penutupan gerbang antara dunia manusia dan yang tak bernama di balik hutan Kiara. Tapi Kiai Rahmat gagal. Ia tak kuat menutup jalur itu sendirian, kata Dharma lirih. Dan kini, karena kau membukanya lagi, jalurnya terbuka. Alia menunjukkan buku catatan Kiai Rahmat. Dharma hanya menatapnya lama, lalu berkata, "Masih ada satu jalan untuk menutup gerbang itu, tapi seseorang harus menggantikan Kiai Rahmat." Malam itu, Alia dan Dharma pergi ke tengah hutan. Mereka membawa payung hitam yang mereka temukan tergantung di gubuk. Di dalam payung itu, tertulis mantra pelindung dalam tulisan pegon halus. Mereka harus menaruh payung itu di pusat bayangan, tempat di mana bayangan manusia hilang. Perjalanan menembus hutan membawa mereka ke sebuah tanah kosong hutan terbuka, di mana tidak ada bayangan yang tercetak meskipun cahaya bulan terang. Tempat itu sunyi, tanpa angin, tanpa suara serangga. Alia menaruh payung itu di tengah lingkaran batu. Langit mendadak gelap, hujan turun tanpa awan, dan dari semua arah, bayangan-bayangan tak berkepala muncul, mengelilingi mereka. Dharma menatap Alia. "Kau harus lari, aku akan menggantikan Rahmat."
Sebelum Alia sempat menolak, Dharma sudah berlutut dan mulai membaca doa dari catatan Kiai Rahmat. Bayangan-bayangan mulai menyerap ke dalam tubuhnya. Satu demi satu, mereka masuk ke payung hitam itu menghilang dalam pusaran kabut. Alia lari. Saat menoleh terakhir kali, Dharma tersenyum, lalu tubuhnya mencair jati bayangan, menyatu dengan payung yang perlahan tertutup sendiri. Beberapa minggu kemudian, Alia kembali ke kampusnya. Ia menyusun laporan akhir penelitiannya, folklor mitigasi bencana di wilayah selatan Banten. Tapi ia tak pernah menuliskan kejadian sesungguhnya. Satu malam, ia duduk di kamar asramanya, membuka cermin kecil di meja. Dan di sudut pantulan itu, sesaat ia melihat bayangan Dharma berdiri di belakangnya, membawa payung hitam, dan tersenyum. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe.